Yang sekarang ini kiai sedang diracuni supaya tidak berpolitik. Diracuni, kiai politik itu kotor, kiai gak usah berpolitik lah, cukup di pesantrennya. Supaya apa? Yang ngatur negara mereka. Kalau ulama umat Islam masih ingin memperbaiki bangsa Indonesia, maka ulama wajib berpolitik. Siapa yang duduk di DPRD? Siapa yang duduk di PDRPD tingkat 1? Siapa yang duduk di PDRPD? Mereka yang bikin peraturan, mereka yang bikin undang-undang. Kalau tidak ada kita di sana, akan dibikin undang-undang kayak apa oleh mereka itu? Maka kalau kiai masih punya rasa tanggung jawab berbangsa Indonesia, kiai wajib berpolitik. Sukarnamun bicara. Persilakan berdebat dengan saya. Yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Karena Belanda ingin memperpanjang jajahannya di Indonesia. Kiai jangan berpolitik, jangan berpolitik. Karena Belanda yang ingin memimpin negara ini. Jadi kalau sekarang ada orang melarang kiai berpolitik, itu sisa-sisa Belanda. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Inilah dalam Al-Quran. Maka saya tidak takut. Ini Quran. Bikin undang-undang Quran tidak boleh dibaca di Indonesia. Selama Quran masih boleh dibaca, saya sampaikan disiarkan secara utuh. Tidak saya pilih ayat-ayat ini. Subhanallah. Walaupun Islam menanamkan fanatisme terhadap agamanya, tapi Islam sangat toleransi. Ini Islam. Saya fanatik kepada Islam. Hanya Islam yang diterima oleh Allah. Tapi saya toleransi dengan umat yang beragama selain Islam. Ini ajaran Islam. Sebenarnya sejarah ini para habaib cuma ulangan kok. Yang terjadi sekarang ulangan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang turunnya surat Al-Kafirun. Orang Arab Mekah datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apa maumu? Kalau kau ingin menjadi pemimpin di negeri Mekah ini, kami setuju. Angkat engkau sebagai raja. Tetapi dengan syarat, berhenti engkau jadi nabi. Kan begitu tuh penawarannya. Cuman redaksinya waktu itu, berhenti engkau menyerukan agamanya. Saya ganti. Muhammad, kau mau jadi raja, saya angkat jadi raja. Asal kau berhenti jadi nabi. Muhammad, apa maumu? Mau jadi orang kaya? Saya kumpulkan semua kekayaan orang Mekah ini. Saya serahkan kepadamu. Sehingga engkau nanti akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Tapi dengan syarat, berhenti jadi nabi. Apa Muhammad yang kau inginkan? Ingin kawin dengan gadis-gadis di Mekah? Kami kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah ini. Kemudian kau kawin semaunya. Mau 10, 20, persilakan Muhammad. Asal berhenti jadi nabi. Nah, sekarang terulang. Kadang-kadang ini. Syukran Makmun, misalnya kepada saya. Sudahlah, jadi kiai susah-susah kau. Amplopnya tipis. Sudahlah, saya kasih jabatan kau Menteri Luar Negeri. Asal kau berhenti jadi kiai. Kira-kira gimana? Hei Syukran Makmun, kau jadi Menteri Dalam Negeri. Gajinya mungkin 100 juta lebih. Dengan syarat berhenti jadi kiai. Lah kalau saya jadi Menteri Dalam Negeri kan berhenti jadi kiai. Kalau saja Menteri Luar Negeri kan berhenti jadi kiai. Itu secara halus kadang-kadang diberikan jabatan, diberikan kedudukan supaya berhenti jadi kiai. Halus. Lah ini terjadi. Sekarang terjadi. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu yang digitukan.
Nabi Muhammad pertama tidak menjawab. Begini Muhammad, sudahlah. Ayo gantian aja lah. Seminggu saya ikut agamamu, minggu depan kau ikut agama saya. Gantian. Rasulullah tidak menjawab. Karena Rasul tidak menjawab, didatangin lagi. Sudah Muhammad, kalau tidak mau gantian, gini aja lah, bersama-sama aja lah. Nastarik nahnu wa anta. Mari kita bersekutu bersama, kau dengan saya. Kau sholat, kami sholat ikut engkau. Begitu kami menyembah Lata wal Uzza, engkau ikut menyembah Lata wal Uzza. Lihat sekarang terjadi. Diulang ini. Sekarang diulang sudah. Nah, Nabi tidak menjawab. Turunlah ayat Quran sebagai jawaban. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan oleh engkau Muhammad kepada si kafir-kafir itu. Kafir itu bukan penghinaan, nama. Mengapa Allah orang yang tidak beriman dinamain kafir? Kafir itu bahasa Arab. Kafaro yakfuru artinya menutup. Sehingga kita berdoa, ya Allah, Allahumma kaffir anhum sayyi'atihim. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka. Kafir itu ismul fa'il. Kalau saya perpanjang, orang kafir itu adalah orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak tembus ke dalam dadanya. Orang yang menutup hatinya itu oleh Allah disebut kafir, bukan menghina, menutup hatinya. Orang yang membuka hatinya sebagai beriman itu orang mukmin namanya. Jadi orang kafir itu bukan satu penghinaan nama. Apakah monyet disebut monyet itu penghinaan? Apa kebo disebut kebo itu penghinaan? Itu sekedar nama. Allah yang kasih nama. Orang yang menutup hatinya sehingga tidak tembus iman ke dalam dadanya, itu namanya orang kafir, orang yang menutup hatinya. Dan ini tidak bisa hilang di Indonesia ini. Kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Selama Quran masih ada di depan umat Islam, kafir tidak bakalan hilang dari Indonesia sampai kiamat. Persilakan. Innal ladzina kafaru di Quran. Ya ayyuhal kafirun di Quran. Bagaimana kita mau hilang kalau Quran masih dibaca? Ini tidak benar. Dan itu bukan penghinaan, sebutan. Maka kalau definisikan panjang, siapakah orang kafir itu? Orang kafir itu ialah orang-orang yang menutup hatinya sehingga cahaya Islam, iman tidak tembus dalam dadanya karena dia tutup. Orang yang menutup hatinya itu namanya kafir penutup. Itu sebenarnya bahasa Arabnya itu. Nah, dengan datangnya Muhammad, syariat asal tumplek-plek, tumplek-blek. Tidak ada sisa di rumah put. Quran diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Baik kehidupan di dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Diatur oleh Islam. Maka yang namanya liberalisme itu, kebebasan adalah asasi manusia, tidak ada tempat dalam Islam. Dan liberalisme yang datang, dari mana datangnya makhluk ini? Kita pelajari, makhluk ini datang dari dunia barat. Mengapa dunia barat ini timbul liberalisme? Karena mereka, sebagian mereka trauma dengan agamanya, ingin membebaskan diri dari ajaran agama. Sehingga seorang tokoh liberalisme di Amerika Serikat bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan, liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau ini tujuannya benar, berarti liberalisme ini tujuannya untuk membinatangkan manusia di Indonesia. Saya tegaskan, saya baca bukunya. Persilakan berdebat dengan saya. Saya bukan orang yang sembunyi-sembunyi, tidak. Ini datang dari barat.
makhluk ini. Mereka ingin membebaskan diri dari asuhan agama. Subhanallah. Maka saya katakan, di agama Islam itu memberikan kebebasan, tapi tidak kebebasan mutlak. Syukran makmun, persilakan kau berbuat apapun saja, bebas, selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ini kebebasan liberalisme dalam Islam. Kalau liberalisme dimaksudkan kebebasan mutlak, kebebasan mutlak tanpa batas hanya untuk binatang. Binatanglah yang mempunyai kebebasan mutlak. Kambing kebebasannya mutlak, mau apa saja kambing, tidak kena hukum. Ayam kebebasannya mutlak. Kalau manusia lalu diberikan kebebasan mutlak tanpa batas, berarti terjadi proses pembinatangan manusia di Indonesia. Oleh sebab itu saya katakan, liberalisme ini dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Liberalisme yang tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, itu namanya proses dalam rangka pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa ini mau jadikan kayak binatang. Bagaimana? Mantap? Mantap? Tidak rugi saya ini datang ke sini. Sampai saya batalkan semalam, mestinya ke Cianjur saja semalam itu. Karena saya untuk menumbuhkan kondisi saya, yang saya sudah tua Habib. Kalau saya tiap malam keluar begini, keluar kota, kalau Jakarta lain. Kalau tiap malam saya keluar kota kayak begini, remuk badan saya. Besok malam saya istirahat dulu. Malam Sabtunya boleh. Minggu depan saya ke Jawa Timur. Tapi sebelum ke Jawa Timur saya tidur dulu di rumah. Kalau tidak ada istirahatnya, tahu umur saya saudara. Umur saya ini kalau tahun Hijriah 82 lebih. Uduh katanya. Insya Allah di majelis ini saya paling tua. Habib berapa umur? 64. Ya, anak muda ya. 64. 82 Habib. Mengapa saya bisa ngotot? Oleh tuan rumah tadi dikasih kepala kambing saya ini. Iya. Untung tidak ditambah duren. Tadi saya masih menghadapi kepala kambing satu. Saya makan tanpa nasi. Asik. Nah, ini saudara. Karena saya semalam mestinya di Cianjur. Saya bilang saya batalkan. Saya nggak ke Cianjur. Saya mau ke Cirebon. Saya mengumpulkan tenaga dulu. Nah, besok malam tidur lagi saya di Jakarta. Nanti ke Jawa Timur. Harus begitu. Lain dengan dulu ketika saya masih muda. Tahun 71. Sayalah yang kampanye Partai Nahdlatul Ulama seluruh Cirebon. Yang tua-tua mesti tahu itu. Di Tegal Gubuk, di Pleret, di Kali Tengah situ, di Puntet. Semua saya keliling sampai Kuningan. Tahun 71. 50 tahun yang lalu. Ya Allah. Waktu itu saya tidak terpikir bahwa nanti 50 tahun yang akan datang saya akan bicara lagi di Cirebon. Ternyata terjadi. Nah, disinilah saudara-saudara. Jadi Islam datang ini sempurna. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukuran makmun tidak untuk sakarbi dewe. Allah ciptakan syukuran makmun bukan untuk semau-maunya. Tapi Allah ciptakan syukuran makmun untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Itu syukuran makmun diciptakan bukan untuk sakar bidewe, bukan untuk semau gue. Mari biar ngerti, makhluk liberalisme ini datangnya dari barat.
bukan dari Quran. Karena barangkali di antara mereka itu trauma terhadap agamanya, ingin bebas dari agamanya. Bukan di Islam. Kami tidak pernah trauma dengan agama Islam. Nah, timbullah liberalisme. Kebebasan adalah asasi manusia. Maka saya nyatakan malam ini, kebebasan adalah asasi manusia. Kalau tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan etika, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Saya nanti berzina bebas, laki perempuan kumpul bebas, asal mau sama mau, tidak kena hukum. Kawin sejenis bebas. Ini kan cuma kembali zaman Nabi Lut, Pak. Jadi bukan sejarah baru itu. Dulu zaman Nabi Lut Allah adab karena homoseks. Sekarang ini homoseks diresmikan oleh negara barat. Pemerintahnya mengesahkan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Bagaimana caranya? Ya sudah, nggak usah diterusin lah. Diterusin kagak enak ya. Tapi yang jelas berarti zaman dulu kembali lagi. Kalau orang serang naik ke bulan yang namanya Armstrong, itu bukan sejarah baru. Fir'aun sudah seperti itu dulu. Cuman teknologinya teknologi Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Hai kaumku, bikin kau menara setinggi-tingginya. Nanti akan saya naik ke menara yang paling tinggi itu. Saya ingin melihat mana Tuhannya Musa itu. Ya sama dengan sekarang ini. Pergi ke bulan. Saya tidak pernah melihat Tuhan di atas, kata Armstrong. Jadi bukan barang baru itu. Substansinya sama dengan Fir'aun. Fir'aun ingin mencari Tuhan, suruh bikin menara. Karena belum ada kapal terbang. Hei kaumku, bikinkan menara yang paling tinggi. Saya mau naik ke situ. Mau saya lihat Tuhannya Musa itu ada enggak? Sama. Jadi sejarah itu tidak ada. Substansinya itu sama ulangan 1000 tahun yang lalu. Ulangan 3000 tahun yang lalu. Bukan barang baru. Nah, Islam syariatnya tumplek-plek. Sehingga Islam itu bicara segala macam kehidupan. Sehingga ada paham sekularisme. Bahwa agama itu tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama itu cuma di dalam masjid. Sholat, dzikir, sholawatan, tahlilan, bungkus berkat, pulang. Iya, itu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam mengatur kehidupan manusia. Islam itu indah. Maka saya fanatik kepada Islam. Karena saya Islam, saya bukan kartu penduduk. Saya Islam, mengaji Islam. Islam mengatur mulai rumah tangga. Siapa laki-laki yang boleh satu bantal, siapa perempuan yang boleh satu bantal. Tidak sembarangan laki-laki satu bantal, tidak sembarangan perempuan satu bantal. Kalau kau kerjakan itu, saya kasih penyakit AIDS, saya kasih penyakit HIV. Penyakit AIDS itu tahu saudara, setelah tahun 1976 penyakit AIDS ini berkembang di barat, yang menjadi penyakit yang sangat menakutkan. WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan seluruh dunia, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengumpulkan semua dokter sedunia, baik dokter muslim dan non muslim, suruh menyelidiki penyakit itu dari mana. Ternyata penyakit itu sebabnya karena perzinahan, karena pelacuran, tidak ada sebab lain. Dan menolaknya pun karena pelacuran, tidak ada sebab lain. Itu keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara. Bukan Subran Makmun yang ngomong. Nah, tidak sembarangan laki-laki. Lalu Islam itu indah. Dalam rumah tangga diatur bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami. Diatur wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau terjadi pertentangan suami istri, kumpulkan keluarga perempuannya, kumpulkan keluarga laki, bicara. Selesaikan dengan damai. Apa yang perlu diatasi, diatasi. Itu Islam. Indah. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Si perempuan berbakti pada suami, suami juga berbakti dengan baik. Mulai dari WC sampai kamar depan, insya Allah tidak ada
selengkap Islam. Mulai dari WC diatur bagaimana masuk WC dengan kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC dengan kaki kiri, di WC tuntaskan semua najisnya. Jangan ada sisa najis yang tidak keluar, tuntaskan najisnya. Setelah najis tuntas, sucikan najis itu. Tidak ada sekeliti Islam. Sucikan najis dengan 3 syarat. Hilangkan baunya. Kalau najis itu berbau, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan rasanya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol atau daging babi, sampai hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Subhanallah, Islam indah. Keluar dari WC dengan kaki kanan, alhamdulillahilladzi wa'afani. Dapurnya diatur oleh Islam. Kalau seandainya semua orang dapurnya diatur secara Islam, tidak ada orang-orang yang timbangan, tidak ada orang suap menyuap, tidak ada orang sogok menyogok, tidak ada orang yang ngerampok duit rakyat, tidak ada. Saya tidak mau bilang korupsi, terlalu halus, ngerampok duit rakyat. Tidak ada. Sebab apa? Semuanya nanti berpikir rezeki yang lewat tenggorokannya itu halal enggak? Suci enggak? Kalau semua orang menjaga yang lewat tenggorokannya harus barang yang halal, bukan yang haram. Sogok menyogok tidak ada, ngerampok duit rakyat tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada, nipu orang tidak ada. Semua jujur, karena rezeki yang lewat tenggorokan harus rezeki yang halal. Tidak ada lagi. Itu kalau dari dapurnya diperiksa. Kamar tidur, ya, wah, panjang Islam ini, Pak. Kamar tidur tidak ada seindah Islam. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa mut, itu paling pendek. Baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, sampai mau naik saja kepada istrinya itu ada bismillahnya, cuman tidak keburu. Atau kiainya tidak ngajarin. Saya ajarin. Sebelum naik, bismillahi Allahumma jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Berikanlah saya ya Allah dzurriyyah, keturunan yang baik-baik, baru naik. Hei, ibu-ibu di belakang, kalau nanti suaminya naik, tegur. Bang, sudah baca bismillah belum? Belum, turun. Suruh turun. Nangkring kayak kambing, nangkring kayak ayam, enggak sopan. Kita umatnya Nabi Muhammad sopan. Bismillahi, ayo saya ajarin. Bismillahi, Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqna dzurriatan thayyibatan. Insyaallah anaknya anak yang soleh-soleh. Nangkring kayak kambing, anaknya persis kambing. Baiklah ya. Wah, ini saya sudah ditegur waktunya itu ya. Saya kalau bicara memang lupa. Sudah saya potong ya. Bermasyarakat, berekonomi, saya potong. Mengapa Islam berbicara rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga itu berakhlak Al-Quran. Bapaknya berakhlak Al-Quran, istrinya berakhlak Al-Quran, anaknya berakhlak, pembantu rumah tangganya berakhlak Al-Quran. Itu sebabnya Islam berbicara soal rumah tangga. Islam berbicara soal bermasyarakat. Bagaimana di RT kita, di RW kita supaya hidup rukun. Islam berbicara soal bermasyarakat supaya hidup penuh toleransi, penuh kedamaian, penuh kegotong royongan. Islam mengajarkan
soal bermasyarakat supaya anggota masyarakatnya berakhlak Al-Quran. Mengapa Islam bicara ekonomi? Supaya pelaku ekonomi berakhlak Al-Quran. Itu sebabnya bicara babul baik, bicara babul syirkah. Siapa bilang Islam tidak bicara ekonomi? Di tengah orang menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan di dunia, Islam tampil dalam dunia modern sekarang ini dengan bank muamalatnya, dengan bank syariahnya. Bahwa Islam tidak hanya mengatur dzikir tahlil di dalam masjid, tapi Islam mengatur ekonomi dengan sistem perbankan yang sekarang tampil bank syariah di seluruh dunia. Bank syariah bukan di negara Islam saja. Di Perancis bank syariah, di Belanda bank syariah, di Inggris bank syariah, di Amerika bank syariah. Ini semuanya. Mengapa kita bicara ekonomi? Supaya pelaku ini orang yang berakhlak. Mengapa kita bicara politik? Ya. Yang sekarang ini kiai sedang diracuni supaya tidak berpolitik. Diracuni. Kiai, politik itu kotor. Kiai, nggak usah berpolitik lah, cukup di pesantrennya. Supaya apa? Yang ngatur negara mereka. Kalau ulama umat Islam masih ingin memperbaiki bangsa Indonesia, maka ulama wajib berpolitik. Siapa yang duduk di DPRD? Siapa yang duduk di DPRD 31? Siapa yang duduk di PPI? Mereka yang bikin peraturan, mereka yang bikin undang-undang. Kalau tidak ada kita di sana, akan dibikin undang-undang kayak apa oleh mereka itu? Maka kalau kiai masih punya rasa tanggung jawab pada bangsa Indonesia, kiai wajib berpolitik. Syukur namun bicara. Persilakan berdebat dengan saya. Yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Karena Belanda ingin memperpanjang jajahannya di Indonesia. Kiai jangan berpolitik, jangan berpolitik. Karena Belanda yang ingin memimpin negara ini. Jadi kalau sekarang ada orang melarang kiai berpolitik, itu sisa-sisa Belanda. Kita harus duduk di DPR. Kita harus bikin undang-undang. Peraturan daerah kita bikin. Peraturan negara kita bikin. Kalau ingin ikut andil, tidak merubah Pancasila. Kami ulama sudah sepakat bahwa kita negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Tidak ada perubahan. Cuman kami ulama ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk NKRI. Supaya kita bisa menyumbangkan pikiran terbaiknya, duduklah di DPR itu. Kita di situ bisa menyumbangkan pikiran terbaik, bukan merubah Pancasila, bukan merubah Undang-Undang. Kami umat Islam ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk bangsa dan untuk negara ini. Wah, sudah ditegur, Pak. Apa? Jangan. Masih kurang? Masih kurang? Ngundang lagi. Ya, jadi saya singkat, kalau ditanya mengapa Islam bicara politik, supaya pelaku politik itu bukan preman, ya, supaya pelaku politik itu orang yang berakhlak. Siapa pelaku politik? Bupati, itu pelaku politik. DPRD, pelaku politik. Gubernur, wali kota, DPR pusat, menteri, itu pelaku politik. Nah, kita bicara politik, mengapa? Supaya pelaku politik itu berakhlak kayak Al-Quran, berakhlak kayak sunnah Rasulullah. Pelaku politiknya bukan preman, yang hanya sogok menyonggok, suap menyuap, korupsi, ngerampok duit rakyat, itu preman. Kurang jelas gimana saya ini? Hah? Masih kurang jelas. Jelasin sendiri. Saya kira ya sudah ngundang lagi lah Evan ya. Apa? Ya memang saya juga kangen kok. Yang paling terasa pandemi
Corona itu saya, Habib. Saya yang paling terasa. Kalau ustadz-ustadz yang lain, misalnya Ustadz Mulya Azam, mungkin dia masih bisa ngaji sekitar 30 orang di masjid. Kalau kayak saya ini tertutup, Habib. Karena orang mengundang saya itu mesti kayak begini. Nggak bisa saya diundang terus di masjid cuma 50 orang, itu nggak ada itu. Saya ke Jambi mesti kerumun. Saya ke Riau mesti kerumun. Saya ke Banjarmasin mesti kerumun kayak begini, kadang-kadang di lapangan. Jadi betul-betul 2 tahun tuh saya yang paling terasa. Nggak ada ngundang sama sekali itu. Karena sudah pasti kerumun. Tapi alhamdulillah tidak kekurangan rezeki. Secara akal 2 tahun saya tidak ada orang undang. Satu pun mestinya mati saya itu. Ya Habib ya, mestinya mati. Alhamdulillah. Masih tegar nggak kira-kira? Iya. Zaman corona, santri saya 2000 saya buka. Tidak ada tidak ada tutup pesantren saya selama 2 tahun. Santri saya sekarang jumlahnya 5.500. Dibagi 3 tempat, yang paling banyak Jagakarsa 2050 di Jagakarsa. Tetap belajar, sholat berjamaah, istawu sufufakum fa inna taswatu min tamamis sholah. Saya percaya Allah yang maha kuasa. Yang penting saya menjalankan prokes. Bukan lalu saya tidak prokes 100% saya laksanakan di pondok. Wali murid saya telepon, yang mau membalikan anaknya kelas ini, tolong jangan keluar rumah 7 hari. Kalau 7 hari tidak keluar rumah, sehat bawa ke pondok. Bapaknya tidak boleh masuk pesantren, cukup di pintu gerbang. Anaknya yang turun, kau pulang. Nah, kalau 5.000 masuk sekaligus, kayak apa pondok saya ini? Katakanlah kalau yang di Jakarta 2050, kalau yang punya mobil 50% aja, kan mobil 1.000 mobil, 100.000 sepeda motor, mau diapakan itu? Saya atur tanggal sekian, pagi jam 6 sampai jam 12 kelas sekian, jam 1 sampai maghrib kelas sekian, diatur. Pulang pun diatur. Di pondok prokes berjalan, tiap 3 kamar sebagai tempat cuci tangan. Sebenarnya Habib, tanpa prokes pun kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah tidak usah prokes. Hitung saudara, sholat 5 waktu, 5 kali wudhu, berarti 10 kali cuci tangan. Karena sunnahnya wudhu, cuci tangan sebelum wudhu di luar tempat air. Kurang teliti gimana Rasulullah, di luar tempat air. Baru setelah dicuci di luar tempat, boleh masuk tangannya ke tempat air, baru wudhu, cuci lagi tangan. Kalau wudhu 5 kali, cuci tangannya 10 kali. Ya, makan, katakan 3 kali, pasti cuci tangannya 6 kali. 6 kali berapa tadi? 10, 16. Belum bangun tidur. Setiap bangun tidur Rasulullah ingatkan, idza staiqatakum min naumi falyaghsil yadahu qabla yudlina. Setiap kau bangun tidur, cuci tanganmu di luar tempat air, supaya terbuang kotoran itu di luar tempat air. Karena kau tidak tahu di mana tanganmu tidur. Bapak tahu nggak tadi malam tidurnya tangannya di mana tidurnya? Tidurnya tangannya kemana-mana, garuk-garuk, di mana aja digaruk. Betul apa tidak? Rasulullah ini Islam itu indah. Sampai di situ Islam itu. Idza staiqadha ahadukum min naumi falyasil yadahu qabla ayyudlina. Setiap kau bangun tidur. Nah, ini tidak pakai prokes pun, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita bisa mencuci tangan 18 kali sehari. Ya, nah ini saya prokes saya jalankan. Setelah saya jalankan prokes, tawakal kepada Allah. Selesai. Sekarang ini orang lebih banyak takut sama corona daripada kepada Allah. Buktinya, maaf kalau saya kritik, sampai di Mekah. Di Mekah itu tarawih biasa 23 rakaat kan? Tarawih.
Gara-gara corona diumumkan di Masjidil Haram, tarawih malam ini dipotong. Tidak usah tarawih 20 rakaat, cukup 10 rakaat. Dari takutnya sama corona, sholatnya dipotong, bukan ditambah. Kalau saya enggak begitu. Berhubung ada corona, mari sholat tarawih 20 rakaat. Setelah itu mari kita sholat hajat, istighosah kepada Allah. Mestinya begitu ditambah. Jadi kalau ini ada corona, kalau engkau sembahyangnya 10 rakaat, engkau tidak mati. Kalau kau sembahyang 20 rakaat, mati. Supaya tidak mati 10 rakaat saja. Apa begitu? Ya maaf saja. Alhamdulillah di pesantren saya proses kesehatan jalan, sehingga camat ketika masuk pesantren geleng-geleng camat saya. Ya Allah Pak Kiai, saya mau menasihatin proses prokes. Ternyata Pak Kiai sudah menjalankan semua. Selesai. Inilah barangkali dari saya. Ya insya Allah mudah-mudahan saya sehat. Bisa datang lagi ke tempat ini. Mudah-mudahan pondok pesantren ini insya Allah yang mengasuh ini semuanya sudah dari Darul Rahman semua. Alfan nasuhanya ya alumni saya. Ustadz Kamal ini juga di samping alumni saya, dia dari Yaman. Insya Allah banyak belajar kepada para habaib yang ada di Yaman. Sekarang memimpin pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan pondoknya ini nanti semakin maju. Saya teringat kepada pepatah Arab, idza ra'aitu hilalan aiqantu annahu sayakunu badron. Kalau saya melihat bulan sabit, saya yakin nanti pasti bulan jadi purnama. Pasti jadi bulan purnama. Sekarang masih berbentuk bulan sabit. Pimpinlah pondok sebaik-baiknya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, mungkin nanti samakan dengan Darul Rahman yang ada di Jakarta, sehingga anak Cirebon cukup di pesantren-pesantren yang ada di alumni ini. Inilah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.